Ini masih seputar nachos sih. Kalau kemarin kita udah belajar gimana si OS ini itu handle paket yang masuk atau keluar dari dengan networking, cara dia ngirim dan terima. Nah, hari ini kita bakal belajar di nachos itu gimana si nachos ini kita simulasiin file system dari OS-nya, atau lebih tepatnya itu cara kerja si nachos dari baca dan tulis si filenya tersebut. Buat jenis file systemnya sendiri di nachos itu ada yang namanya stub file system. Nah, ini cuma kalau dari dokumentasinya ini cuma dibilang dia implementasi dari file system yang ada di operating system. OS. Iya. Ini udah share screen belum ya? Oh iya belum. Thank you Jeff. Ini sorry. Nah, ini buat tadi sorry aja. Ini buat dari dokumentasinya. Ya tadi. Nah, paling hari ini kita bakal belajarnya apa aja dari file system ini. Itu cuma kita baca filenya, terus tulis ke filenya. Paling ntar ada beberapa yang ada beberapa tambahannya lah, tapi harusnya nggak banyak. Nah, selain kita ada kelas buat file systemnya, ada juga di nachos kelas yang buat ngedefine dari file yang bakal kita baca atau tulis. Itu namanya kelas open file. Nah, paling kurang lebih itu doang sih itunya. Penjelasannya harusnya materi hari ini itu sedikit. Jadi paling nanti sambil review networking dan konsol lagi ya. Kali ini kalian udah boleh buka Eclipse-nya lagi aja. Ini paling aku tunggu sampai menit 14. Nanti kita bikin project baru dan jangan lupa nachosnya disiapin ya. Paling ini buat nachosnya, buat Eclipse-nya udah kebuka semua? Atau masih ada yang belum? Boleh coba open mic aja, atau bisa kasih tahu aja di chat. Ini buat layarnya udah kelihatan kan ya tadi? Udah kelihatan kok. Ini buat Eclipse-nya udah semua. Kalau nggak ada yang jawab, aku anggap udah kebuka ya. Ya udah, ini kayak biasa aja. Kita bikin project baru buat contohin si materi hari ini, si file system. Itu file new Java project ya, kayak biasa. Terus buat project name-nya ini terserah kalian mau apa. Aku kasih nama file system nachos. Kalau udah kayak biasa di finish saja, terus pastiin JDK yang dipakai itu yang versi 1,8 ya. Karena kayak pas waktu itu kalau salah pertemuan pertama atau kedua gitu, ada masalah kalau kalian pakai versi JDK yang lebih tinggi. Entah kenapa nggak compatible buat nachosnya. Nah, kalau udah di finish saja. Terus kalau udah, ya udah. Ini harusnya udah ada. Kalau udah ada, kayak biasa. Kita masukin si file nachosnya ke dalam project kita. Itu kayak biasa aja, drag and drop aja ya. Ini harusnya buat file nachosnya itu ada di Teams ya. Teams files. Teams files, terus ada yang di nachos.zip ya. Itu sama aja. Itu boleh coba di download aja nanti. Terus itu yang bakal nanti kita pakai ya.
Di sini paling sama aja kayak kemarin. Folder nachosnya. Ini yang dari folder nachos isinya langsung komponen-komponen nachosnya ya. Itu di drag aja ke project kita. Terus di okein aja. Oke, kalau udah, ini berarti udah ada di project kita ya. Tinggal kita setting aja buat run configuration-nya aja supaya dia bisa jalan. Paling di sini kita kayak biasa aja. Kita bikin run configuration dulu deh. Paling buat yang udah lupa cara jalanin run configuration itu gimana, ini klik yang tombol play hijau, yang tombol run, klik yang tanda panah hitamnya, terus klik yang run configuration. Terus kalau udah di Java application ini klik aja 2 kali. Di sini buat main kelasnya itu kayak biasa tekan aja search supaya dia otomatis nyari main class yang udah di define di nachosnya. Kalau udah di apply, udah. Kalau udah kita ke argumen. Di sini harusnya belum ada yang ketinggalan kan? Oke, aku anggap belum ya. Nah, berarti sekarang tinggal ke argumen, terus kita kasih tahu aja kita mau ngoding di mana. Di working directory, pilih aja other, klik workspace, terus cari nachos.project 1 yang bakal kita pakai. Kalau udah diklik aja yang oke. Kalau udah di oke aja, terus di apply, terus coba di run. Oke, terusnya udah jalan ya. Sampai sini nggak ada yang error kan? Masih jalan semua. Oke deh, kalau anggap masih aman ya. Kalau gitu ya udah. Ini kita langsung coba aja yang buat file sistemnya. Habis itu kita baru review lagi buat konsol dan buat network link. Nah, paling di sini kita pertama bikin aja dulu kelas Java baru buat kita sebagai tempat buat kita codingnya. Nah, di sini paling buat namanya aku kasih nama main system aja. Main system. Terus constructor from superclass-nya diadain aja sama inherited abstract method. Terus di finish aja. Udah. Ini paling kalau udah kayak gini, step berikutnya itu apa? Kita harus define main system kita di supaya bisa jalan di nachosnya ya. Jadi bikin buat define-nya itu di mana? Di nachos.threads terus thread.kernel. Terus cari aja method run. Nah, udah, kita tinggal panggil supaya dia jalanin si main system kita. New main system. Kita tinggal panggil aja supaya dia jalanin main system. Ya udah, habis itu kita udah bisa. Bentar ya. Sampai sini udah semua. Oke ya. Anggap nggak ada yang cek nih. Oke, aku anggap aman ya. Berarti kalau udah ya udah kita testing dulu aja. Caranya ya udah kayak biasa. Si show aja kita balik ke main system.java-nya.
visual aja lagi, terus kita coba print aja. Oke, harusnya udah ya kalau kayak gini. Oke deh. Nah, paling kita sekarang masuk buat write file dulu deh. Di Nachos, kayak yang tadi aku bilang, dia itu udah punya file systemnya itu namanya start file system. Ini paling kayak biasa aja. Kita bikin dulu variabel yang buat nampung si file systemnya. Jadi ini kasih aja, kasih nama file system. Kalian jangan pilih yang nachos.machine. Terus aku kasih nama aja fs, sama dengan machine.start file system. Atau ini jenis file system yang dipakai sama Nachos. Kalau udah, ya udah. Kita di sini kan mau coba write file. Nah, buat nge-write sebuah file kita juga butuh ibaratnya kelas sih filenya. Di Nachos itu namanya kayak yang tadi open file. Pilih yang nachos.machine. Open file. Aku kasih nama aja file write, file w aja buat file write, sama dengan new open file, terus kita ambil filenya dari yang ada di sini. Jadi open file, terus filenya dari mana? Dari dibukanya melalui file systemnya dari metode fs.open. Nah, nanti si metode open ini dia bakal minta nama filenya apa, dan buat create-nya ini itu apa? Create-nya itu jadi dia kalau misalnya filenya itu nggak ada, dia bakalan ngebuat file baru. Ini harusnya boleh anti penuh. Jadi buat name-nya. Ini kasih contoh, aku kasih nama testing.txt. Terus buat create-nya, karena filenya belum ada, ini kita kasih bilang aja true, buat supaya dia bikin file baru. Kalau misalnya filenya nggak ada tapi kita bilang false, itu gimana? Harusnya dia bakalan keluar error karena filenya not found. Nah, terus satu lagi, kalau misalkan ya itu nanti dulu. Kalau misalnya ntar kita coba buat nge-write datanya dulu. Buat nge-write datanya itu berarti kita dari filenya kita bakalan write sebuah datanya pakai metode write-nya yang bawaan dari dia, dari filenya, dari si file. Nah, si filenya bakal minta 3 parameter. Yang pertama buffernya ini itu kontennya mulainya dari mana dan mau seberapa sampai mana. Oke. Ini buat kontennya itu sama kayak pas kita mau ngirim paket. Dia bakalan baca dan tulis itu pakai tipe data sebuah byte. Jadi ini kita siapin dulu aja buat kontennya. Byte. Kita siapin dulu kontennya aja yang buat ditulis. Nanti dari kontennya itu kita bakal ubah ke dalam bentuk sebuah byte. Jadi di sini yang paling gampang aku bikin aja sebuah string konten sama dengan misalkan testing. Nah, ntar si konten ini kayak biasa kita bakalan ubah dia jadi sebuah byte. Jadi array of byte ya, karena isinya banyak. Jadi byte, aku kasih nama data, itu dia bakalan ambil bytes dari si konten ini. Terus ya udah, berarti
kita tinggal bilang nih buat nge-write si filenya itu berdasarkan apa? Berdasarkan datanya kita. Mulainya dari bytes ke 0, array ke 0 ya berarti. Array ke 0 dan panjangnya itu berarti sepanjang data yang kita kasih. Oke ya. Kalau udah, kita tinggal coba aja apakah ini berhasil atau enggak. Ini di save aja, terus kita coba jalanin. Harusnya kalau kita coba jalanin, ntar bakalan muncul error ya. Kenapa? Kayak biasa di dalam Nachos ini, untuk ibaratnya tiap komponen atau tiap fitur yang kita pakai, itu jangan lupa kita harus atur dulu di conf-nya itu dulu, di file configuration-nya Nachos itu dulu, supaya bisa dipakai. Nah, jadi ke nachos.conf lagi aja, terus buat di machine.startFileSystem-nya itu dijadiin true, supaya kita bisa pakai fitur atau komponen file system di Nachos. Ini dicoba aja, harusnya sekarang udah jalan ya. Nah, paling sekarang yang jadi pertanyaan itu di mana filenya disimpan. Nah, si Nachos bakalan nyimpan file yang kita bikin dari file sistemnya itu ke folder nachos.txt atau folder test. Kalau misalkan filenya belum keluar, ini kalian klik kanan aja di project Nachos, terus tekan aja refresh. Nah, harusnya kalau udah begitu, kalau kita coba buka lagi, dia udah bakal munculin sebuah file yang berhasil ditulis. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aku anggap nggak ada ya. Nah, sekarang kita paling coba aja buat yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kita bilang create di parameter create-nya itu kita bilang false, tapi filenya belum ada. Misalkan kita kasih ininya false dan filenya ini nggak ada. Yang terjadi itu apa? Dia bakalan error ya. Null pointer exception. Karena file yang dituju itu nggak ada. Makanya dia kasih error null pointer exception. Oke, itu satu. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua, kalau misalnya kita filenya udah ada, terus kita ibaratnya kita tulis lagi, itu harusnya dia bakalan ketimpa ya. Dia bakalan ketimpa. Ini isinya aku ganti. Ini isinya kita ganti dulu. Buat kontennya kita ganti. Terus di sini kita mau coba write filenya lagi dengan mode create-nya itu false. Kalau udah coba dijalanin lagi aja. Terus ya udah, tinggal dicek aja. Harusnya keganti. Nah, tapi kalau misalnya kita jadi ini true, harusnya sih sama aja. Harusnya tetap keganti aja. Intinya sebuah file yang udah diisi itu kalau kalian coba tulis lagi, mau dia true mau dia false, itu bakalan tetap keganti ya, bakal ibaratnya terjadi overwrite buat si filenya. Nah, paling buat write dari file di Nachos itu doang. Nah, kalau emang ada yang mau ditanyain, sekarang kita masuk ke
cara nge-read dari si filenya. Nge-read file. Oke ya. Nah, paling ini buat read file harusnya caranya sama aja. Kita bakal akses filenya dari file sistemnya, ditampung di dalam sebuah file. Terus dia bakal read juga dalam sebuah byte. Nah, paling ini di komen dulu aja. Aku komen dulu. Terus buat read file. Berarti yang pertama, kita tetap harus ibaratnya ngebuka filenya. Nampung filenya di dalam sebuah object file. Ini atas nama file read aja, open file read, di mana dia bakal ngebuka dari si sistem. Nama filenya masukin aja berarti testing.txt. Thread-nya itu kasih aja false. Harusnya nggak masalah sih. Nah, kalau udah, kita tinggal nampung aja isi dari file yang kita mau baca ke dalam sebuah variabel. Nah, bacanya itu dari tipenya itu apa sama ya. Testing oke. Harusnya tadi ke DC bentar ya. Tadi sampai berarti kita tampung file yang mau di read. Aku kasih nama file read. Terus kita buka filenya, ibaratkan kita tampung filenya itu ke dalam si file read yang tadi, si testing.txt. Sini berarti tinggal kita tinggal siapin aja variabel sebuah byte, array of byte, buat nampung data dari si filenya. Karena kita nggak tahu pasti ukuran filenya itu berapa, jumlah data yang ada di filenya itu berapa. Jadi di sini bilang aja byte data new byte-nya itu sebesar ini, kalian bikin aja segede-gede aja. Aku bikin 9999 aja. Yang pasti variabelnya itu bakalan berlebihan. Jadi aman. Terus ya udah, sekarang kita tinggal read filenya aja, terus kita masukin ke si data. Itu pakai metode yang namanya read. Oke. Ini berarti kita udah bisa nge-read baca datanya. Tinggal buffernya itu buffer atau mau ditampung kemana. Berarti kita mau tampung ke si data. Offsetnya itu mau mulai baca dari mana. Berarti dari ibaratnya byte ke 0 yang ada di dia. Dan lengthnya itu ya udah sebanyak apa mau dibaca. Berarti tinggal bilang aja kita mau baca sampai end of file. Berarti di sini kalian bisa pakai file r.length. Oke, sampai sini masih nangkep ya. Nah, terus harusnya ini kalau kita mau tampilin, harusnya kalau kalian masih ingat materi kemarin itu sama persis. Kita ubah si byte ini jadi sebuah string. String input sama dengan pakai cara ini string. String apa yang ada di sisi data. Habis itu ya udah, kita tinggal tampilin aja. Coba tampilin aja si output. Oke. Paling ini mau nanya aja. Aku tadi ke DC dari mana ya? Soalnya tadi tiba-tiba ada ini. Aman sih, nggak ada yang kepotong. Dia sih aman sih, ku. Sorry. Aman, Aman ya? aman. Oh, oke deh. Berarti harusnya tadi sampai udah itu ya. Kita coba tunjukin si outputnya. Oke deh. Oke, kalau gitu berarti sekarang tinggal kita coba aja dulu. Coba aja. Harusnya kalau dari codingannya
itu kita udah berhasil nampilin isi si filenya ya, hello world. Oke. Paling ini buat read file yang basic itu udah bisa ya. Terus paling ini tambahan buat di ujian kalian nanti itu read file-nya nggak bakal cuma kayak hello world ini doang, tapi dia bakalan ada formatnya. Misalkan buat formatnya itu dia bakalan dipisah kayak networking, misalkan hello, misalkan ini ada nama, usia, sama hobi. Jadi kalian bakalan suruh baca file kayak gini, terus tinggal terus bakalan nempatin mereka masing-masing ke variabel yang dituju. Jadi kalau misalkan masih ingat kemarin networking, cara baca yang paketnya itu harusnya kurang lebih sama. Itu kita tinggal pakai metode split. Nah, paling ini sekalian kasih contoh aja. Jadi di sini paling buat kontennya ini aku ubah aja jadi misalkan ini yang kayak tadi ada nama dan usia ya, kan di 15 n di aku testing dulu datanya. Ini ada. Nah, sekarang paling kita mau coba buat kita bakalan write datanya dulu. Write datanya itu yang kayak gini. Aku bikin ada format datanya itu nama dan ada usianya berapa. Dipisahin sama tanda pagar. Ntar mereka bakal buat per data bakal dipisahin sama enter atau backslash n. Oke ya. Jadi paling kayak gini kontennya. Terus kita bakal ini di read aja buat si datanya. Ntar kita bakal tampilin si data-data ini. Jadi ada nama. Ntar kita bakal tampilinnya jadinya kayak gini. Nama Budi. Terus bawahnya usia 11. Terus lain gini. Paling kita mau looping gini aja. Jadi kayak contoh soalnya yang sederhana yang kayak gini. Yang kayak gini. Ntar kita mau bikin kayak gini. Ya. Nah, jadi sekarang siapin dulu si kontennya. Aku bikinnya kayak gini. Terus ya udah. Kontennya gini. Terus tinggal siapin aja datanya terus di write aja. Kalau udah berarti sekarang kita mau ubah si cara ngeritnya ya. Oke. Buat cara ngeritnya di sini si file read itu sama aja. Buat awal-awal kita siapin aja sebuah byte buat tampung dia. Ini aku kasih nama data read aja. Data R sama dengan si file R dot read. R kita bikin byte barunya dulu jumlah 9999 dan kita tinggal read si filenya buat ngisi si data R-nya. Oke.
Kalau udah berarti tinggal r dot read. Ini bukan ditampung, sorry, tapi tinggal file r dot read aja. Tinggal data r, offsetnya 0, lengthnya itu sebanyak si filenya. Ya, sampai sini nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau udah, berarti tinggal gimana kita baca datanya ini. Jadi di sini kita yang harus pertama kali kita lakukan itu apa? Kita harus tahu dulu kita mau pisahinnya datanya per baris dulu. Berarti si Andi mau kita pisahin sama ini, mau kita pisahin sama si ini. Si Andi mau kita pisahin sama datanya Budi dan mau kita pisahin lagi sama data ketiga atau datanya si I. Nah, kita lihat nih yang misalnya mereka itu adalah sebuah enter atau backslash n. Berarti kita ubah dulu jadi sebuah string karena kita tahu kita bakal string, ini kasih aja resultnya. Nah, itu berarti read new string terus si data r. Terus hasil si result ini kita bakal tampung di kan kita tahu nih kita mau pisahin mereka jadi 3 buah data. Jadi kita bakal nampung datanya itu di dalam sebuah array of string. Nah, ini aku kasih nama row aja. Data row sama dengan result. Kita mau pisahin datanya berdasarkan si enter. Berarti berdasarkan backslash n. Kalau udah, kita udah dapat hasil datanya itu kayak gimana. Ini kita coba aja print. Kita coba print aja supaya bisa ngeliat aja datanya itu kayak gimana. Si data row ke I. Jadi ibaratkan kita coba print dulu aja ya. Sampai sini nggak ada yang ketinggalan kan ya? Oke, kalau udah nggak ada yang ketinggalan, ini coba dijalanin lagi aja. Datanya udah split berdasarkan yang kita mau. Sekarang kita tinggal looping aja buat nge-print mereka. Itu gimana? Udah tinggal sama aja kayak kemarin. Berarti di loopingan ini kita tinggal tampung si data row-nya ini jadi satu datanya. Berarti ini data sama dengan karena bakal banyak jadi kita tampung di array lagi ya. Dengan data row dot split berarti di sini data row karena di array itu di indeks ke berapa? Berarti di indeks ke I. Kita mau split berdasarkan si pagarnya. Jadi ntar datanya itu bakalan si Andi dan yang di array kedua itu ada 15 tahun. Ya udah, berarti sekarang kita tinggal sisol aja. Kita tinggal print aja buat datanya. Jadi ada yang pertama nama tua plus di data cell ke 0. Terus yang kedua ada si usianya. Usia data
ke yang selanjutnya, berarti ke yang 1. Ya, harusnya kalau udah gini kita tinggal tambahin aja siswa lagi supaya lebih rapi. Ya udah, tinggal coba dijalanin aja. Harusnya udah. Nah, paling kurang lebih buat yang cara file reading di ujian kali itu kayak gini aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang ketinggalan? Oke, aku anggap nggak ada deh berarti. Jadi sekarang tinggal harusnya materi hari ini sih ini doang. Paling sekarang kita review lagi aja buat konsol dan networknya. Ini agak diulang-ulang biar pas di ujian kalian bisa itu aja sih, lebih terbiasa buat cara bikinnya. Buat konsol dulu deh. Buat si konsol ini sama aja. Aku mau bikin satu kelas sendiri itu buat jadi si konsol yang bakal kita bikin. Ini di project satunya ini. Itu kita bikin lagi aja kelas baru yang namanya konsol. Kalau udah di finish saja. Kalau jadi sebuah, kalau jadi kelasnya, kita berarti yang pertama kali mau kita lakuin adalah kita tampung dulu konsol dari nachosnya itu ke dalam sebuah variabel. Jadi private serial console dari nachos.machine, kasih nama di sini konsol aja, sama dengan machine.console atau konsol yang udah dibikin dari si nachos. Kalau udah, kita di sini tinggal buat aja konsol, kita set interrupt handlernya supaya kalau misalkan ada interrupt dari read atau write konten yang kita mau, data yang kita mau input atau print itu dia bisa terima. Di sini dia butuh 2 runnable ya. Kita tinggal bikin aja sih runnable-nya. Runnable untuk receive interrupt. Jadi runnable, receive, new runnable. Dan runnable yang bakal dipanggil atau interrupt yang bakal dipanggil ketika dia mau ngirim sebuah data atau sebuah interaksi. Pesan new runnable aja. Kalau udah ya udah kita tinggal kasih tahu aja si runnable-nya, di receive dan sys. Oke, sampai sini harusnya ada yang ketinggalan. Udah ya udah, kita tinggal bikin aja masing-masing method atau function buat si konsolnya. Ada yang pertama itu yang penting ada write dan ada juga buat read. Buat si write, ini dia bakal mau nerima sebuah variabel yang bakal di print. Nah, itu kita kasih aja, bilang aja dia nerima sebuah string, aku kasih nama str. Dan di sini dikosongin dulu aja. Habis sudah bikin write, kita bikin satu lagi buat ngeread datanya. Buat ngeread, karena kita mau tampung dia dalam sebuah variabel, itu berarti dia harus ngereadkan sebuah data. Nah, buat read yang pertama aku bikin di sini buat read sebuah string aja. Read dan
Sini bikin aja sebuah string input. Ini yang bakal nanti kita return si input. Oke ya. Udah gini ya udah. Aku bikin yang write dulu, habis itu kita lanjut ke yang read buat si konsolnya. Oke. Jadi sekarang tinggal buat sih method buat si write. Jadi buat yang di write itu berarti dia bakalan nampilin apa yang mau kita import itu satu-satu ke si konsolnya atau si terminalnya ya. Nah, itu berarti kita tinggal iniin satu-satu, print karakternya satu-satu. Berarti kita butuh sebuah loopingan. Aku pakai aja sebuah for. Loopingan for. Terus di sini integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang si string kita. Dan ya udah, ntar dia bakal looping aja sampai ujung. Nah, selama kalau udah itu kita tinggal bilang aja buat si konsol dot write byte. Nah, dengan value-nya itu sesuai dengan karakter yang ada di string itu saat ini. Saat di looping berarti str dot char di mana? Di i ya berarti. Kalau udah berarti di sekarang dia udah bisa nge-write byte-nya. Tapi karena kita nggak panggil interrupt-nya, jadi dia bakal nggak jalan. Buat itu kita butuh yang ngatur si interrupt-nya atau semafor. Jadi di sini itu aku tambahin aja satu variabel buat jadi semafornya. Variabel namanya aku private semafor, aku kasih nama sama aja biar singkat. Dan udah ya udah kita initialize si semafornya. New semafor 0. Kalau udah tinggal kita panggil semafornya supaya dia masuk ke interrupt. Jadi di sini tinggal sum.p dan berarti saat kita mau ngirim sebuah data ke interruptnya atau ke konsol itu kita bakalan langsung lanjut aja buat balikin state-nya ke state awal. Oke ya. Kalau udah kita tes dulu buat si write console ini udah jalan atau belum. Balik lagi aja ke main system.java. Terus di setelah codingan yang tadi buat file system itu, ini kita bakal lanjutin codingannya di sini. Tapi sebelum itu kita panggil dulu aja sih konsol yang tadi kita bikin. Terus kita initialize saja buat si konsolnya. Nah, kalau udah ya udah kita tinggal write aja console.write sebuah string. Oke ya. Nah, kalau udah ya udah. Kita tinggal coba aja. Tapi jangan lupa di nachos.configuration-nya itu buat machine.console itu jadiin aja true supaya kita bisa pakai si konsolnya. Kalau udah ya udah dijalanin aja. Harusnya udah bisa ya. Ini sih hello. Tahu yang tadi aku mau print. Kalau write udah bisa, paling kita tambahin aja write yang pakai spasi atau write line. Ya udah sama aja. Ini nama write line. Terus ya udah kita tinggal panggil write-nya aja.
Kita panggil method write, terus kita tinggal tambahin backslash n. Ya udah, harusnya ini udah bisa sih. Kalau kita coba, kita balik ke main system key, kita jalanin, harusnya udah dikasih enter. Oke ya. Nah, paling selanjutnya itu yang kita bikin si konsol kita itu bisa nerima inputan dengan metode si read-nya ini. Berarti di sini karena dia baca inputan kita satu-satu, jangan lupa berarti yang harus kita lakukan adalah kita bakal baca inputan kita atau kita bakal looping. Kita bakal looping selama inputan yang dibaca itu bukan backslash n. Tapi di sini supaya kita bisa nampung inputannya, kita butuh variabel baru. Nah, aku bikin aja satu variabel global baru, sebuah char. Yang aku kasih nama temp atau temporary. Di sini biarin gini aja, terus aku jadiin private aja biar sama. Jadi habis kita bikin sebuah karakter temp, ya udah dia yang bakal jadi kasih taunya selama si temp-nya itu bukan backslash n, kita bakal tetap jalanin, kita bakal tetap berarti masih ada inputan yang belum kebaca kayak gitu. Nah, kalau udah ya udah berarti tinggal kita baca-baca aja si inputannya. Nah, paling yang perlu di notes itu adalah di sini kita akan mau ngebaca inputan dari inputan si keyboard kita, yang mana berarti ada interruptnya. Nah, berarti di sini kita panggil aja semaphore P dan kita bakal baca di interrupt yang berjalan. Sim.p berarti di sini kita mau baca, kita mau tampung ke si temp-nya. Cara temp kita mau baca dari konsol. Berarti temp console.readbyte supaya buat terima si data yang dikirim. Ini paling tinggal di cache aja ke sebuah karakter. Nah, kalau udah ya udah tinggal balikin aja dia sem.p, balikin ke kondisi normal. Nah, kalau udah berarti tinggal isi sistem itu paling kita tinggal tambahin aja ke si string inputnya. Berarti tinggal input plus sama dengan si temp. Kita bakal tambahin satu-satu si input. Tapi kalau kayak gini masih ada salah sedikit. Kenapa? Karena kalau begini kan kita bakal ngedu dulu sebelum dicek ya time-nya udah backslash atau belum. Nah, jadi kalau kayak gini dia bakalan inputnya terakhir bakal kebaca dulu, terus bakal keisi dulu ke input. Jadi inputan kita yang harusnya misalkan hello world, jadi kebacanya itu hello world backslash n. Jadi ada enternya. Buat mencegah itu ya udah tambahin aja satu kondisi di mana kita bakal nambahin si temp ke input itu kalau si temp-nya itu backslash n. Artinya kalau kayak gini buat metode read-nya itu udah selesai. Nah, buat metode read-nya udah selesai, kita tinggal coba aja. Paling berarti di sini aku bikin aja sebuah string baru, string yang dengan console.read.
Terus kalau udah ya udah, aku tampil aja si testingnya itu apa. Harusnya udah bisa ya. Buat rate-nya udah berhasil. Jadi sekarang input string udah bisa, tinggal tambahin aja dia supaya bisa input sebuah integer. Nah, jadi tinggal bikin aja sebuah metode yang bakal nge-return sebuah integer. Kasih nama read ini int atau read integer. Ya udah, kita tinggal kita bakal tampung dia, kita bakal return sebuah integer. Nah, yang mau kita lakuin di sini apa? Kita tinggal isi aja si input yang udah kita bikin dengan apa yang kita add, apa yang kita input. Jadi tinggal panggil aja. Kita mau ambil si read. Kita tinggal panggil aja si read supaya bisa dia juga bisa terima si inputannya. Tapi karena si read itu ngeritanya sebuah string, kita harus ambil kita mau convert ke integer pakai metode integer dot parse integer. Ya, harusnya ini udah bisa. Paling kalau kalian mau tambahin exception handling itu boleh, tapi aku cuma biarin gini aja. Oke, integer input sama dengan console dot read integer, terus console dot add si Oke, jangan lupa ditambahin kalau mau print pakai konsol, jangan lupa ditambahin ini. Karena si konsolnya kita apa ya? Istilahnya, si konsolnya itu dia nerimanya sebuah string. Gitu. Oke, paling ini kalau udah kita coba aja. Mau input 12 sudah keluar 12. Nah, berarti buat konsolnya kita udah jadi. Oke. Paling buat review yang terakhir itu tentang network link. Oh ya, aku mau tanya dulu, Bu. Iya. Yang pas nge-read si temnya itu nggak perlu nge-looping karena udah di-handle sama si konsolnya, aku ya? Oh ya, buat ini ya. Iya. Iya, kenapa temnya Karakter random. Gimana, kok? Iya benar. Kan kita temnya kenapa nggak usah ngubah-ngubah lagi karena si konsolnya nge-read byte ini dia bakal ngebaca byte setelahnya. Jadi abis kita baca itu berarti udah nggak ada di ibaratnya dia punya array kayak punya kumpulan datanya misalkan A I U. Nah, si read byte ini bakal baca A, abis itu A kayak bakal dihilangin, terus bakal baca I dan seterusnya kayak gitu. Oh, oke. Thank you, Ko. Iya. Oke deh. Nah, jadi sekarang sisa networking ya. Si networking ini berarti kita tampung dulu networkingnya itu di dalam sebuah variabel. Misalkan ini NL aja deh, biar lebih pendek. Nah, si networknya linknya ini kita ambil aja dari si machine network. Nah, kalau udah ini codingan kita aku komen aja biar lebih enak. Buat network link ada dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita send sebuah packet dan kita terima sebuah packet. Buat sending sebuah paket, buat send paket berarti
kita siapin datanya dulu, terus kita kirim dari pakai network link mau kemana. Itu satu. Nah, yang kedua buat receive paket, berarti siapin paketnya, penampungnya kita terima, terus kita tampilin, paling gitu aja. Nah, di sini berarti buat send paket kayak yang tadi, paling ini kita cek dulu nih, dia butuh apa aja buat ngirim sebuah paket. Dia butuh sebuah kelas objek paket. Kita bikin aja paket tapi sambil dengan ini paket yang ada destination dan source-nya sama ada kontennya apa. Berarti di sini udah kita tinggal siapin aja sih kontennya. Misalkan string dengan console dot read. Ini aku rapin aja input message. Message do ya bilang aja while true. Kita looping aja infinite looping. Message, terus kita input message-nya apa, terus yang terakhir kita tinggal siapin buat datanya. Berarti kita mau ubah si inputan kita jadi sebuah byte supaya bisa dikirim. Ini jadi contents dengan input dot tinggal get bytes. Di situ ya udah kita tinggal isi-isi aja si buat si paketnya. Kontennya diisi dengan contents. Terus buat destination link berarti dari kita, atau bisa kalian pakai nl.get link addresses, link address dong. Buat source linknya ini kebalik, buat destination ini berarti tujuan. Nah, tujuannya itu bilang aja ke 1. Dan buat source-nya itu baru kita pakai nl.getLinkAddress atau alamat kita sendiri. Sampai sini ada yang ketinggalan dulu nggak? Kalau nggak ada ya udah. Si paket ini jangan lupa dia harus di ibaratnya ada sebuah exception handling yang ngurusnya. Ini pakai aja yang surround with try or catch. Kalau udah punya try or catch, ya udah kita tinggal bikin aja si paket ini inisialisasinya 0 supaya dia bisa dikirim tetap. Supaya dia ada isinya walaupun 0. Kalau udah ya udah kita tinggal kirim si paketnya. Nah, harusnya gini doang udah bisa ngirim. Tapi kita mau juga dia biar bisa input nerima sebuah paket. Itu kita harus siapin berarti interruptnya. Jadi begitu ada paket masuk, ntar si interruptnya bakal nangkep dan bakal nampilin. Tuh kita siapin aja. Di luar do sama while, di atasnya do, ini bilang aja network link dot set interrupt handler. Dari shift dan ada send. Oke, ya udah siapin aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada enable buat receive, dan ada enable satu lagi buat nge-send filenya. Gampang di pakai autocomplete aja. Nah, kalau udah ya udah, berarti tinggal
Berarti masukin aja ke interrupt handlernya sesuai dengan parameter yang diminta. Receive dan send. Kalau udah, ya udah. Berarti si send tinggal kita di sini, habis kita selesai ngirim, ya udah panggil aja supaya dia bilang ada interrupt buat send data. Di sini buat jangan lupa buat ngirim kita buat ngubah berarti buat panggil interruptnya kita butuh pengaturnya yaitu si semaphore. Tinggal bikin aja, aku bikin semaphore lagi, sem.new semaphore, initial value-nya 0. Sini ada yang tinggal dulu, jadi aku bikin semaphore-nya jadi variabel global, dan di sini udah kayak gini codingannya. Kalau nggak ada berarti ya udah habis kita send paketnya, ya udah tinggal atur aja sem.pay dan jangan lupa balikin kondisinya kalau udah selesai sem.pay. Kalau udah ya udah tinggal bikin dia bisa terima sebuah paketnya. Nah kayak itu dia aku bilang berarti kita siapin aja si kelas paket ya buat terima isi yang dikirim NL si paket. Dia bakal nerima paket yang masuk ke dia pakai metode receive. Nah, habis itu ya udah kita tinggal kita mau tampilin si isi paketnya. Jadi siapin aja satu buah array of byte data sama dengan pkt dot kita mau ngambil si contents-nya. Ya. Nah, kalau udah ya udah tinggal si datanya ini karena kita tahu dia itu sebuah string, ya udah tinggal kita tampung ke dalam string aja, string content sama dengan new string. Kita ubah yang dari byte kita ubah jadi sebuah string. Kalau udah gini, paling jangan lupa kalau misalkan kita pakai konsol karena mereka sama-sama pakai semaphore itu nggak bisa dipakai di dalam metode si receive ya. Ingat aja itu. Jadi kalau di dalam si receive ini itu kita bisa ngeprint tapi pakai sysop. Atau kalau kalian mau tampung dulu juga boleh sih. Jadi ntar printnya di luar. Tapi maksudnya kalau kayak gitu nggak bisa real time buat nampilin chatnya. Jadi di sini message source link mau tampilin si message-nya dari siapa dan isinya itu apa. Siso dot content itu ada dari si konten paling diginin aja. Oke ya. Nah harusnya begini aja udah bisa sih. Ya udah bisa, kita coba aja jalanin. Nah paling yang kurang itu tinggal buat konfliknya. Jadi di sini jangan lupa di native.config itu buat machine.networknya itu dijadiin true dulu aja. Kalau udah ntar kita coba jalanin dulu, tapi sebelum itu ada yang ketinggalan dulu buat codingannya. Dari sini buat send dan ini buat yang menerima paketnya. Oke, aku anggap nggak ada ya, berarti step count-nya terus networking-nya jadiin aja true.
Kalau udah, ini di save aja, terus kita coba jalanin. Harusnya masih ada yang missing buat network link reliability-nya. Ini jangan lupa di copy aja, terus di paste saja di nachos.configuration, nachos.conf. Di paste aja, terus value-nya itu 1. Kenapa? Karena emang dari sininya dia itu dibilang dia sebuah double. Jadi harusnya 0 buat false dan satunya buat true-nya. Kayak gitu sih harusnya. Kalau udah kita coba jalanin lagi 1 kali buat si klien 1 dan 1 kali lagi buat si klien 2. Oke. Ini kalau kalian di sini aku punya 2 konsol. Ini paling karena tadi kita destination-nya itu kita tembak. Ya udah, kita berarti bakal ngirim message-nya dari konsol yang pertama atau yang link address-nya itu 0. Nah, input message halo. Nah, kita langsung pindah ke konsol yang kedua. Kalau kayak gini, dia bilangnya ada message dari 0 yang berisikan halo. Paling gitu aja sih. Buat network link paling cuma ini doang. Paling jangan lupa di quiz kalian itu nanti kayak yang file ya, ada split-splitnya itu. Paling kayak gitu doang. Nggak sesimpel ini. Ini ini paling aku komen aja. Terus ya udah. Harusnya pertemuan hari ini itu cuma ini dong sih. Kita belajar file system buat yang baru dan kita review lagi konsol dan network link biar kalian lebih enak aja buat hafal codingannya. Karena ini kan agak template ya. Bukan agak lagi deh, emang template karena codingannya template. Jadi kayak gitu. Kalau nggak ada kalau ada yang mau ditanyain aja. Kalau ada yang ketinggalan tadi. Kalau nggak ada, paling buat kalau nggak ada paling ya udah ini bentar ya aku cari simpan di mana sih. Ini paling aku pakai project system custom matches. Ya, paling buat ini codingannya aku kasih aja ya ke chat. Terus kalau udah paling kita absen aja. Buat codingan hari ini yang aku code. Ini buat codingannya. Terus kalau udah paling sekarang aku absen aja. Ini hadir semua ya hari ini. Udah itu
Harusnya kalau udah selesai absen, paling berarti buat hari ini sampai sini aja. Thank you aja buat yang udah datang dan paling sampai jumpa minggu depan. Udah boleh live ya. Makasih, Go. Iya. Kasih. Makasih kok. Thank you, Iya. Bo. Thank you kok.